Di tahun 1701 ada seorang daimyo atau penguasa wilayah yang bernama Asano Naganori yang dihukum dengan cara dipaksa melakukan seppuku. Buat yang belum tahu, seppuku adalah sebuah tradisi menghilangkan sendiri dengan cara merobek perut dengan pisau. Seppuku ini adalah cara meninggal terhormat yang dulu sering dilakuin sama para samurai. Nah, Asano Naganori disuruh ngelakuin seppuku gara-gara dia dianggap menghina pejabat yang dikenal korup yang bernama Kira Yoshinaka. Setelah Asano meninggal, harta dan tanahnya disita dan keluarganya diasingkan. Sedangkan sekitar 300-an samurai yang dulu kerja di bawah Asano, mereka semua kehilangan status dan menjadi ronin atau samurai tak bertuan. Karena merasa pemimpin mereka sudah dipermalukan, sekitar 47 ronin mutusin untuk membalaskan dendam ke pejabat yang udah bikin tuan mereka meninggal, yaitu Kira Yoshinaka. Ke-47 ronin ini menyusun rencana selama 2 tahun. Di tanggal 31 Januari 1703, ke-47 ronin akhirnya melakukan balas dendam dan mengepung tempat tinggal Kira Yoshinaka. Singkat cerita, Kira Yoshinaka akhirnya dibunuh dengan cara dipenggal. Dan kepala Kira dibawa ke makam tuan mereka sebagai bentuk penghormatan. Setelah berhasil balesin dendam tuan mereka, ke-46 ronin dijatuhi hukuman mati dengan cara melakukan seppuku. Sedangkan satu ronin sisanya diampuni oleh shogun dan hidup sampai umur 87 tahun. Nah, kisah pembalasan dendam 47 ronin ini terkenal banget di Jepang dan jadi salah satu kisah yang gambarin betapa setianya seorang samurai terhadap tuannya. Sifat setia inilah yang bikin sosok samurai sangat dihormati di Jepang waktu zaman dulu. Dan sebagian dari kalian mungkin masih ada yang nggak tahu tentang gimana penampakan samurai yang asli di zaman dulu. Soalnya para samurai di masa-masa awal tuh jauh banget dari penggambaran samurai yang biasa kalian lihat di film-film atau anime. Makanya di video kali ini kita akan bahas sejarah singkat sosok samurai. Mulai dari gimana awalnya mereka terbentuk, sampai alasan kenapa samurai bisa musnah. Jadi, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Kalau kalian lahir di Jepang tahun 1500-an dan berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi kalian pengen hidup mewah dan punya kekuasaan, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan impian itu adalah dengan menjadi seorang samurai. Kata samurai sendiri dipercaya berasal dari kata saburao, yang artinya seseorang yang melayani. Maksudnya, samurai adalah julukan terhadap seorang pejuang atau ksatria yang melayani atau mendampingi tuannya. Lama-kelamaan kata saburao berubah jadi saburai, terus akhirnya jadi samurai kayak yang kita kenal sekarang. Istilah samurai sendiri baru secara umum dipakai di zaman Edo, yaitu sekitar tahun 1603 sampai dengan 1868. Sebelum itu, para pejuang atau ksatria ini lebih dikenal dengan sebutan bushi. Nah, sosok kayak samurai ini diperkirakan pertama kali muncul di masa periode Heian, sekitar tahun 794 sampai dengan 1185. Periode Heian adalah sebuah periode yang ditandai dengan pemindahan ibu kota kekaisaran Jepang yang tadinya dari Nara ke Heian-kyo yang sekarangnya dikenal sebagai Kyoto. Waktu itu pejabat-pejabat dan bangsawan yang memerintah di masa-masa awal periode Heian lebih banyak ngabisin waktu mereka di wilayah ibu kota aja. Mereka tuh jarang banget mantau wilayah-wilayah luar daerah. Akibatnya wilayah-wilayah yang ada di luar ibu kota jadi nggak keurus dan nggak aman. Ditambah lagi waktu itu Kekaisaran Jepang nggak punya cukup pasukan untuk jaga wilayah-wilayah luar ibu kota. Sebelum periode Heian, Kekaisaran Jepang sebenarnya tuh sempat ngelakuin program wajib militer bagi laki-laki yang berusia 20 sampai dengan 59 tahun. Aturan ini berlaku buat semua laki-laki di Jepang, kecuali kaum bangsawan dan orang yang sakit parah. Mereka dilatih dengan cara militer dan dipakai dalam pertempuran buat menghadapi musuh dan juga pemberontak. Tapi aturan wajib militer ini dicabut tahun 792 karena dianggap cuma buang-buang waktu dan biaya. Soalnya di masa itu kondisi Jepang tuh lagi stabil dan gak banyak perang. Karena wajib militer udah gak ada lagi, maka secara otomatis ini berdampak ke kurangnya jumlah pasukan siap tempur Kekaisaran Jepang dan kurangnya pasukan keamanan di dalam negeri. Makanya wilayah-wilayah di luar dan juga pinggiran ibu kota Heian-kyo
akhirnya jadi nggak aman. Buat ngatasin hal ini, pejabat atau bangsawan penguasa tanah atau daimyo yang tinggal di daerah-daerah nyewa nih sekelompok orang yang ahli bela diri buat jadi pelindung mereka. Mereka biasanya dipekerjakan sebagai pengawal atau pelindung aset kayak tanah atau harta kekayaannya para bangsawan di daerah. Kelompok pengawal inilah yang kemudian jadi awal dari terbentuknya pasukan samurai. Jadi, samurai ini pada awalnya tuh cuma sekelompok orang yang dibayar untuk mengamankan atau mengawal seorang bangsawan di daerah-daerah. Dan penampilan samurai di masa-masa awal ini itu jauh banget dari penggambaran samurai yang sering ditampilin di film, anime, atau manga. Samurai di masa-masa awal itu nggak pakai pakaian full armor sambil bawa pedang katana. Samurai di masa-masa awal justru cuman pakai pakaian sederhana aja. Cuman mereka tuh sangat ahli dalam berkuda. Dan senjata andalan mereka adalah tombak pedang, pedang lurus atau chokuto, dan busur panah. Samurai di masa itu bahkan punya kode etik Kyuba no Michi alias jalan kuda dan busur. Seorang samurai di masa itu nggak bakalan diakui kehebatannya kalau mereka tidak menguasai keahlian memanah dan mengendarai kuda. Pertarungan satu lawan satu dengan menggunakan pedang baru bakalan dipakai kalau samurai itu udah terdesak dan gak punya jalan lain. Jadi samurai di masa-masa awal tuh beda banget sama penggambaran samurai yang kita kenal sekarang. Meskipun di awal tadi sempat disebutin bahwa orang yang kurang mampu secara ekonomi bisa jadi seorang samurai, tapi samurai yang muncul di periode Heian sebenarnya berasal dari orang-orang yang cukup kaya. Buat jadi samurai di masa itu tentu aja butuh biaya yang mahal. Kalian harus punya kuda, harus punya senjata, harus punya waktu untuk latihan. Makanya samurai di masa awal itu berasal dari kalangan orang kaya. Tapi kebanyakan dari mereka tidak punya darah bangsawan. Orang-orang kaya yang jadi samurai jadi pengawal para bangsawan di daerah supaya mereka dapetin perlindungan secara politik dari kaisar Jepang. Jadi ya ini semacam hubungan timbal balik. Bangsawan di daerah butuh keamanan, sedangkan orang kaya di daerah butuh status sosial di pemerintahan. Dari sini orang-orang kaya di daerah ngelihat peluang buat masuk ke lingkaran kekuasaan kekaisaran dengan cara menjadi seorang samurai. Lama-kelamaan jumlah samurai itu makin banyak dan mereka kemudian membentuk sebuah klan samurai. Waktu itu ada 2 klan samurai yang paling berkuasa dan saling berebut pengaruh di pemerintahan. Kedua klan itu adalah klan Minamoto dan klan Taira. Masing-masing klan samurai ini dipimpin sama seorang samurai yang punya darah keturunan dari kaisar Jepang. Di zaman itu samurai dibedain jadi 2 macam. Ada samurai yang berasal dari keturunan bangsawan atau buke kizoku, dan ada samurai dari orang kaya biasa yang bukan keturunan bangsawan. Samurai yang dari keturunan bangsawan inilah yang bisa mendirikan klan dan ngumpulin pasukan di daerah. Soalnya orang-orang Jepang di masa itu cuma mau tunduk sama seseorang yang punya darah keturunan kaisar. Karena bagi orang Jepang, kaisar itu bukan cuma sekedar pemimpin, tapi udah dianggap sebagai keturunan langsung dari dewa Amaterasu dan jadi wakil dewa di muka bumi. Jadi, menentang kaisar sama dengan menentang sang dewa. Makanya kalau kalian perhatiin semua orang yang pernah jadi penguasa di Jepang sampai tahun 1868, mereka pasti berasal dari garis keturunan kaisar Jepang yang pertama, yaitu Kaisar Jimmu. Mau sehebat apapun kalian, sebesar apapun pasukan kalian, kalau kalian bukan berasal dari garis keturunan Kaisar Jimmu, nggak bakalan bisa memerintah di Jepang di masa itu. Kecuali dalam kasus Toyotomi Hideyoshi yang udah sempat kita bahas di video yang lalu. Nah, balik lagi. Jadi di periode Heian ada 2 klan samurai yang sangat berkuasa, yaitu klan Minamoto alias Genji dan klan Taira alias Heike. Mereka saingan untuk menjadi klan yang paling berkuasa di Jepang. Karena kedua klan ini ngotot banget pengen berkuasa, akhirnya terjadilah perang saudara yang dikenal dengan sebutan Perang Genpei yang terjadi tahun 1180 sampai dengan 1185. Di perang itu, klan Minamoto bisa ngalahin klan Taira dan ngabisin klan Taira tanpa sisa. Kata tanpa sisa di sini emang beneran literally tanpa sisa hingga tetes terakhir. Jadi semua laki-laki yang punya darah keturunan klan Taira, bahkan bayi sekalipun, tindakan ini dilakuin sama klan Minamoto supaya di masa depan klan Taira nggak bakalan muncul lagi dan ganggu ambisi klan Minamoto.
Kan suka gitu ya, tiba-tiba si bayi yang lolos jadi dewasa, ngumpulin pasukan, dan memberontak. Nah, setelah klan Minamoto yang dipimpin oleh Minamoto Yoritomo berhasil ngalahin klan Taira, sang kaisar ngasih Yoritomo sebuah gelar Seitai Shogun, atau yang disingkat jadi Shogun. Shogun sendiri, sebuah jabatan yang mirip kayak panglima militer tertinggi di Jepang. Di zaman dulu, kaisar Jepang sering ngasih jabatan Shogun ke samurai keturunan bangsawan yang maju ke medan perang. Dengan adanya jabatan shogun, samurai bisa ngelakuin hal-hal yang orang biasa nggak bisa ngelakuin. Contohnya, kayak menghimpun pasukan besar, dapat dukungan pejabat di daerah, dapetin harta rampasan perang, dan lain-lain. Tapi biasanya setelah perang berakhir, jabatan shogun bakalan diambil lagi. Nah, waktu Minamoto Yoritomo dapetin gelar shogun setelah ngalahin klan Taira, Yoritomo bikin perjanjian sama kaisar supaya jabatan itu jadi permanen. Kaisar setuju, dan sejak saat itu jabatan shogun cuma bisa dipakai sama keturunan-keturunan dari klan Minamoto. Dengan diangkatnya Yoritomo sebagai shogun seumur hidup, politik kekuasaan di Jepang bergeser. Samurai yang dulunya dianggap cuma sekedar pelayan militer para bangsawan, sekarang udah naik kelas nih, jadi pemimpin pemerintahan. Setelah Yoritomo jadi shogun, urusan-urusan administrasi negara diserahin semuanya ke shogun. Sedangkan kaisar Jepang cuma jadi simbol kekuasaan dan negara. Kalau Jepang diibaratin sebuah perusahaan, kaisar ini yang jadi pemilik perusahaan, sedangkan shogun itu CEO-nya yang tugasnya jalanin dan ngurus hal-hal yang berkaitan sama perusahaan. Dan sejak saat itu samurai nggak lagi fokus ke latihan militer aja, tapi mereka mulai belajar tentang seni, perhitungan, manajemen, hukum, ngitung pajak, dan lain-lain. Fokus samurai udah berubah dari yang awalnya ahli di pertempuran jadi ahli dalam birokrasi di pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Minamoto Yoritomo adalah orang yang mengubah pandangan orang-orang Jepang tentang samurai, atau bisa dibilang yang bikin samurai naik kelas. Sistem pemerintahan yang dijalanin sama dua orang ini, kaisar dan shogun, dimulai ketika Yoritomo jadi shogun tahun 1192 sampai periode restorasi Meiji tahun 1868, kurang lebih 676 tahun. Dan selama 676 tahun ini, samurai bisa dibilang berada di puncak kekuasaan dalam sistem pemerintahan Jepang. Tapi meskipun samurai berada di puncak, bukan berarti kekuasaan mereka berjalan mulus. Dalam rentang waktu 600-an tahun itu, ada banyak banget masalah-masalah yang dihadapi sama para samurai dan keshogunan. Misalnya kayak di masa-masa awal periode Kamakura, sekitar tahun 1185 sampai dengan 1333. Pemerintahan shogun harus melawan invasi tentara Mongol, yang untung aja bisa digagalkan sama pasukan samurai. Terus di akhir periode Muromachi, tahun 1336 sampai dengan 1573, itu tuh sempat terjadi perang saudara yang terkenal banget, dikenal sebagai zaman Sengoku. Di zaman Sengoku ini, penguasa-penguasa di daerah, para daimyo ini udah mulai misahin diri dari pengaruh kaisar dan shogun. Gara-gara shogun di masa itu gak lagi dianggap sebagai pemimpin yang kuat. Tapi untung aja ada 3 tokoh samurai yang kuat, yang bisa nyatuin kembali wilayah-wilayah Jepang. Ketiga tokoh samurai ini sering banget aku bahas di sejarah Jepang. Siapa dan siapa? Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Nah, Oda Nobunaga itu muncul di masa Perang Saudara atau zaman Sengoku yang terjadi antara tahun 1467 sampai dengan 1603. Di tengah kekacauan Perang Saudara itu, Oda Nobunaga berhasil naik berkuasa dan nyatuin beberapa daerah di Jepang. Dan meskipun waktu itu Nobunaga berkuasa, dia nggak bisa dudukin jabatan shogun. Soalnya, kayak yang dijelasin di awal, shogun ini jabatan khusus yang cuma dipakai sama samurai keturunan klan Minamoto. Sedangkan Nobunaga sendiri adalah samurai yang berasal dari klan kecil yang kalau ditelusuri balik itu bakalan ngarah ke klan Taira, musuh dari klan Minamoto. Tapi meskipun Nobunaga nggak jadi shogun, kekuasaannya itu udah melampaui shogun. Di masa Nobunaga inilah para samurai udah mulai pakai senjata api, bukan cuma pedang dan busur panah. Nobunaga juga waktu itu buka kesempatan bagi siapapun yang pengen jadi seorang samurai, gak peduli kalian dari kaum bangsawan atau kaum petani biasa. Kalau misalnya emang jago dan disiplin, maka bisa nih punya kesempatan untuk jadi seorang samurai yang sangat dihormati. Salah satu orang yang terbantu dengan sistem ini adalah Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi ini konon berasal dari keluarga petani sederhana. Dia gak punya nama keluarga dan gak berasal dari keturunan bangsawan.
Dan supaya bisa bertahan hidup, Hideyoshi melamar pekerjaan sebagai pelayan di beberapa keluarga bangsawan. Salah satunya di klan Oda, punyanya Oda Nobunaga. Singkat cerita, Nobunaga ngeliat nih ada potensi besar dalam diri Hideyoshi. Hideyoshi gabung nih ke pasukan Oda Nobunaga dan berhasil membantu Nobunaga dalam beberapa pertempuran. Atas kemampuannya ini, Nobunaga memberikan Hideyoshi sebuah tanah, pasukan, dan juga nama keluarga. 3 hal yang disebutin ini adalah syarat seseorang supaya bisa dianggap sebagai samurai di zaman itu. Hideyoshi yang berasal dari keluarga petani sederhana, akhirnya bisa jadi seorang samurai terhormat di zaman Nobunaga dan berhasil jadi orang kepercayaannya Oda Nobunaga. Ketika Nobunaga tewas tahun 1582, Hideyoshi ngelanjutin ambisi Nobunaga buat nyatuin semua wilayah Jepang. Waktu itu Hideyoshi nggak bisa ngambil gelar shogun karena dia bukan dari garis keturunan Minamoto, cuman keturunan petani biasa aja. Sebagai gantinya, Hideyoshi diberikan gelar Kanpaku atau Wali Kaisar. Gelar Kanpaku ini kalau nggak salah tuh lebih tinggi kedudukannya daripada shogun. Jadi dengan gelar Kanpaku, Hideyoshi bisa memerintah dan menjadi penguasa di Jepang. Tapi sayangnya meskipun Hideyoshi sendiri berasal dari kalangan bawah yang secara beruntung bisa naik berkuasa, dia justru nutup rapat-rapat jalur samurai dari kalangan rakyat biasa. Dia ngeluarin semacam peraturan yang melarang seorang petani jadi samurai dan juga ngelarang orang biasa untuk memiliki senjata. Setelah Hideyoshi meninggal tahun 1598, kursi kekuasaan jatuh ke tangan samurai lain yang bernama Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu bawahannya Oda Nobunaga dan teman seperjuangannya Hideyoshi. Jadi mereka bertiga emang saling berhubungan. Ambisi buat nyatuin Jepang yang dimulai sama Nobunaga pada akhirnya diterusin di masa Ieyasu. Saat Ieyasu berkuasa di tahun 1600 Masehi, dia ngambil gelar shogun. Pemberian gelar shogun ke Ieyasu sebenarnya sangat kontroversial waktu itu. Banyak pejabat istana yang gak yakin kalau Ieyasu ini punya darah keturunan klan Minamoto. Tapi karena Ieyasu dianggap sangat berjasa dalam menyatukan wilayah Jepang, pihak istana kekaisaran gak mau ambil pusing. Setelah Ieyasu resmi jadi shogun, dia mindahin pusat pemerintahan kekaisaran dari Kyoto atau Osaka ke wilayah yang bernama Edo atau Tokyo. Masa pemerintahan Tokugawa Ieyasu dikenal dengan sebutan periode Tokugawa atau zaman Edo yang berlangsung dari tahun 1603 sampai 1868. Nah, zaman Edo ini dikenal dalam sejarah Jepang sebagai zaman tanpa peperangan. Di masa itu, wilayah Jepang udah disatuin di bawah kepemimpinan Keshogunan Tokugawa. Karena zaman Edo adalah zaman yang tanpa perang, maka fungsi samurai berubah. Di zaman ini, sosok samurai bukan lagi dikenal sebagai pejuang. Tapi samurai di zaman ini tuh udah dianggap sebagai sebuah kelas sosial atau kasta. Karena samurai ini udah dianggap jadi semacam kasta paling atas dalam strata sosial di zaman Edo, maka yang boleh menyandang gelar samurai adalah orang-orang yang punya darah keturunan keluarga samurai di masa lalu. Kalau bapak kamu dulunya seorang samurai, ketika kamu lahir kamu bakalan otomatis jadi seorang samurai. Dan jadi seorang samurai di zaman Edo tentu aja punya privilege yang gak dimiliki sama kasta yang lain. Misalnya cuma samurai yang boleh bawa pedang katana di depan umum. Samurai juga punya hak buat mengeksekusi rakyat biasa kalau rakyat ini dianggap menghina atau gak sopan terhadap samurai. Nah, kalau samurai-samurai yang dari kalangan bawah itu biasanya dapetin gaji per bulan atau per tahun dalam bentuk beras. FYI, samurai di zaman Edo itu digaji dengan beras loh. Karena beras dianggap lebih berharga dibandingin emas yang jumlahnya sangat terbatas waktu itu. Gaji satu orang samurai biasanya diukur dengan satuan koku. Satu koku nilainya hampir sama dengan 180 liter atau 144 kg beras. Dan seorang samurai biasanya digaji lebih dari satu koku. Nah, kan aku udah bilang ya, karena zaman Edo ini dikenal sebagai zaman yang penuh kedamaian dan gak ada perang, fungsi samurai berubah tuh kan, dari petarung jadi seorang birokrat. Mereka gak lagi cuma dilatih dalam pertarungan, tapi juga diajarin soal nilai-nilai, etika, moral, hukum, yang melahirkan kode etik Bushido. Ini tuh semacam kode etik yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh seorang samurai. Contohnya, kayak nilai keadilan yang mewajibkan seorang samurai harus adil kepada semua orang termasuk musuh. Ada juga nilai kehormatan yang mewajibkan seorang samurai menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dengan cara apapun. Dan apabila seorang samurai udah kehilangan kehormatannya, maka dia disarankan untuk melakukan seppuku alias yang tadi aku bilang. Kode etik Bushido inilah yang bikin sosok samurai sangat dihormati di zaman Edo. Tapi meskipun dihormati,
Sosok samurai di zaman Edo udah nggak lagi mencerminkan sosok kesatria atau pejuang tangguh kayak di masa-masa awal mereka muncul. Samurai di zaman Edo lebih mirip ke pasukan keamanan dalam negeri yang seringkali bekerja di dalam ruangan buat mengurus administrasi. Dan karena di zaman Edo itu perang udah hampir nggak ada, makanya banyak samurai yang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. By the way, sebenarnya aku tuh udah bikin video khusus yang ngebahas secara detail gimana kehidupan seorang samurai dan juga shogun di zaman Edo. Kalian bisa cari aja ya video itu dan nonton untuk tahu lebih detailnya. Nah, setelah menikmati puncak kejayaan status samurai di zaman Edo, para samurai akhirnya harus menghadapi masa-masa kemusnahan di zaman Meiji atau restorasi Meiji tahun 1868 sampai dengan 1912. Di akhir zaman Edo, kondisi Jepang bisa dibilang sangat kacau. Samurai, shogun dulunya dianggap sangat terhormat, kini dianggap sebagai penyebab Jepang jatuh dalam krisis. Aturan sakoku yang awalnya dijalanin oleh Keshogunan Tokugawa, yang melarang Jepang buat berinteraksi dengan budaya luar, akhirnya bikin Jepang sangat ketinggalan kalau dibandingin sama bangsa lain. Selain itu, orang-orang juga udah mulai males dengan sistem pemerintahan shogun yang dianggap nggak adil dan mihak pihak asing. Situasi ini dimanfaatin sama klan-klan militer yang lain buat menghancurkan kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Supaya kejadian ini nggak meluas dan bikin Jepang jatuh ke dalam perang saudara lagi, Shogun Tokugawa Yoshinobu, shogun terakhirnya Jepang, menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Meiji tahun 1867. Dengan penyerahan kekuasaan ini, kekuasaan militer dan pemerintahan Jepang balik lagi ke tangan kaisar. Jabatan shogun dihapus dan pembagian kasta dihilangkan, termasuk kasta samurai. Jadi Kaisar Meiji waktu itu ngapusin sistem kasta dan bikin semua orang sama di mata hukum. Selain itu, Kaisar Meiji juga mencabut aturan untuk bayarin gaji samurai dan semua harta keluarga samurai disita. Sisa-sisa pejuang samurai sebenarnya nggak terima dengan keputusan ini dan sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tapi pemberontakan itu bisa dengan mudah dikalahin sama pasukan pemerintah. Dan sejak saat itu samurai nggak terdengar lagi kabarnya. Meskipun sekarang samurai udah nggak ada lagi, tapi garis keturunan dari klan-klan samurai di zaman dulu itu ternyata masih eksis loh sampai sekarang. Kalian bisa cek infonya di Google ya kalau penasaran. Dan begitulah sejarah singkat tentang samurai di Jepang. Kemarin kita udah bikin tentang sejarah ninja dan sekarang sejarah samurai. Semoga video kali ini cukup untuk memuaskan dahaga pengetahuan yang kalian inginkan. Kalau suka banget topik tentang Jepang, sejarah Jepang, mitologi Jepang, kalian bisa cek di playlist aku karena semuanya udah aku kategoriin nih di playlist sejarah mitologi Indonesia, mitologi Yunani, sejarah mitologi Jepang, Asia juga ada, Norwegia dan lain-lain, Mesir gitu. Jadi biar gampang cek aja video yang itu. Atau yang belum tahu cara nyari video yang gampang, keywordnya adalah cari aja nama aku, Aurelval, terus ninja gitu misalnya, atau Geekrelia ninja gitu kalau mau cari video tentang ninja misalkan. Selesai sudah. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye!